Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Umi Muyasaroh sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 sekaligus sebagai guru pengampu mata pelajaran sejarah di SMK Migas Cepu dengan nomor UKG 201699813842 dengan nomor induk mahasiswa 239801411. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 Teknik Perminyakan A dengan model problem based learning pada materi Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara. Berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita, seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Oke, masuk semua. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas di pertemuan ini nanti sampai selesai, kita flashback kembali sedikit terkait materi yang pada minggu kemarin, di mana kita sudah membahas tentang bagaimana silang budaya atau akulturasi itu terjadi di negara kita, negara Indonesia. Jadi yang perlu diingat dulu, kalau kita membahas akulturasi berarti di situ terjadi sebuah percampuran antara budaya luar dengan budaya kita, milik kita sebagai orang asli Nusantara. Jadi nanti yang perlu digarisbawahi dari kata akulturasi budayanya. Kemudian kita nyambung dulu, yang kita bahas ini nanti judulnya terkait Islamisasi dan Silang Budaya Nusantara. Berarti topiknya difokuskan kepada pembelajaran Islam. Bagaimana Islam itu yang katanya lahir di Mekah sana, di Arab, kemudian bisa sampai ke Indonesia dan berkembang, atau mungkin endingnya kita bisa menjadi salah satu negara yang agamanya Islamnya paling besar dibanding negara yang lain. Jadi itu semuanya ada prosesnya, tidak karena takdir ya. Kalau kamu bilang sudah takdirnya Indonesia itu menjadi negara Islamnya paling banyak, itu tidak ada. Jadi semuanya berdasarkan proses perjalanan yang sangat panjang. Kemudian tak tunjukkan dulu tujuannya. Jadi setelah kita belajar hari ini nanti, satu, kamu harus sudah bisa menganalisis teori-teori bagaimana Islam itu dari Arab, dari Cina, dari Persia, dari India kok kemudian bisa sampai ke Indonesia. Yang kedua terkait pengaruhnya, dampaknya. Karena semua aktivitas pasti meninggalkan yang namanya jejak, apalagi kita sekarang hidup di zaman yang semuanya serba digital. Jadi rekam jejak digital itu abadi. Sampai kapanpun nanti bisa kita lihat kembali. Ini satu contoh. Terus kemudian itu tadi terkait dua tujuan yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian ada satu pertanyaan pemantik, dan ini umum sifatnya. Tidak harus, Bu, saya kan Kristen, Bu, apakah saya juga harus memahami ini? Wajib, karena nanti kita juga akan kedepannya belajar tentang bagaimana umat Nasrani bisa eksis di Indonesia. Itu juga akan menjadi salah satu topik pembelajaran dalam bidang sosial, khususnya sejarah Indonesia. Nah, kemudian ini, kalau kamu melihat gambar, ada 3 gambar, kira-kira yang muncul di otak kalian itu apa? Kalau disuruh mendeskripsikan, ceritakan gambar itu. Coba angkat tangannya. Siapa yang punya, yang mau mencoba?
mengekspresikan gambar dalam bentuk cerita. Tidak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas, satu kata boleh, satu kalimat boleh, satu paragraf nggak boleh, kelamaan. Beda. Jadi gambar tersebut yaitu bentuk orang yang menggambarkan agama Islam. Oke, agama Islam. Jadi semua dari 3 gambar itu memang melambangkan Islam. Satu contoh, di sana ada masjid. Masjid itu semua orang tahu, tidak hanya orang Islam. Semua orang tahu masjid itu tempat ibadahnya orang Islam. Kemudian ada santri. Bu, kita kan juga santri. Santri itu simbol sebagai pendidikan Islam pada zaman dulu. Zaman sekarang semuanya juga santri. Kita itu juga santri. Semua yang menempuh di jenjang pendidikan itu namanya santri. Itu sekarang. Terus kemudian, nah, ini pembahasan yang pertama. Saya jelaskan dulu singkatnya. Jadi terkait teori, kalau kita membahas teori, teori itu kebenarannya tidak mutlak ya. Jadi kebenaran itu bisa menjadi kesalahan atau kelemahan ketika muncul suatu yang baru, ditemukan sesuatu yang baru oleh mereka para ilmuwan, atau mungkin bisa saja kalian nanti juga bisa menjadi salah satu siswa yang bisa secara aktif menemukan teori baru. Nih, ada satu teori Mekah. Jadi menurut teori Mekah, ini dikatakan bahwa Islamnya di Indonesia itu dibawa oleh para musafir Arab yang mereka memiliki motivasi untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Buktinya apa? Kita bisa melihat, satu, kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dan di sana sangat jelas sekali berdasarkan data ya yang kita temukan ketika melakukan literasi, itu di sana jelas bahwa kerajaan Samudra Pasai masyarakatnya menganut mazhab aliran Syafi'i. Dan mazhab aliran Syafi'i itu salah satu yang terbesar itu ya dari Arab sana, dari Mesir. Itu bukti yang pertama. Kemudian ada bukti yang kedua, gelar Al-Malik. Jadi gelar Al-Malik itu dimiliki oleh raja-raja Samudra Pasai. Padahal gelar itu juga ditemukan di Arab sana. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam itu datangnya langsung dari negara Arab. Memang betul sampai saat ini teori Mekah itu menjadi teori yang dianggap paling kuat kebenarannya. Kelemahannya hanya satu, di mana kita kurang menemukan fakta atau bukti terkait pejuangnya. Jadi yang menyebarkan orang Arab itu siapa? Sebenarnya yang datang pertama kali menyebarkan, membawa Islam di Indonesia. Itu yang sampai sekarang mungkin masih menjadi salah satu kontroversinya. Terus yang kedua, teori Persia. Persia itu salah satu negara di kawasan Iran, sekarang namanya Iran, dulu Persia. Menurut teori Persia sama, Islam dibawa datang dari negara Persia, diadopsi dari Persia. Buktinya apa? Ada satu bukti terkait tradisi 10 Muharram, bulan Suro ya, acara bancaan, teronan, selamatan. Bu, saya itu lahirnya Sabtu Pahing. Kalau bulan Suro itu sama ibu saya dibancai, dibuatkan bubur, dibuatkan nasi. Itu termasuk salah satu tradisi orang Persia. Dan sekarang menjadi namanya negara Iran. Tuh. Terus kemudian Gujarat itu India. Di India bagian selatan. Menurut teori Gujarat, Islamnya kita itu datangnya dari negara India. Buktinya apa? Batu nisan. Jadi batu nisannya orang Indonesia pada waktu itu ternyata setelah diteliti sama dengan batu nisan yang ada di India, miliknya makam orang Islam. Kemudian ada satu lagi, Cina. Kalau kalian masih punya pemikiran, Bu, Cina kan negara komunis terbesar di Asia. Memang betul, Cina ya, kalau kita melihat backgroundnya sekarang seolah-olah kok komunis. Tetapi ada yang mengatakan tokoh Indonesia, Pak Habibie. Siapa Pak Habibie? Farel. Oke, presiden.
Pak Habibie itu pernah menulis di mana tulisannya itu berbunyi sumbangan Cina terbesar bagi Indonesia adalah Islamnya. Ya itu memang betul. Kalau kamu butuh bukti, misalkan tak kasih contoh seperti bangunan arsitektur Masjid Cheng Ho. Jadi masjid-masjid Cina yang masih kita lihat peninggalannya masih banyak sekali di Indonesia. Dari ornamennya semua Cina, warna catnya juga menyerupai ketika kita kemarin ya setelah memperingati Imlek, kamu pasti tahu, oh Imlek itu semuanya Cina, identitas Cina, warnanya merah dan macam-macam. Itu juga ada di Masjid Cheng Ho. Tetapi masjid itu ya fungsinya untuk sholat, bukan untuk perayaan yang lain. Ini satu bukti bahwa Islam itu datangnya dari Cina. Jadi memang betul dari keempat teori itu ya, semuanya memiliki kelemahan dan kelebihannya. Jadi tidak ada yang harus 100% betul, tidak. Semuanya ada plus, ada minusnya. Tetapi yang betul ya, penyebaran Islam itu secara kompleksitas, artinya datangnya itu tidak secara bersamaan dan tidak berasal dari satu tempat. Sekarang masuk ke cara penyebarannya. Setelah Islam dibawa oleh tadi ya teori, kemudian bagaimana dia bisa menyebar? Karena Islam berkembang di Indonesia sangat pesat pada waktu itu tidak kemudian semuanya secara spontan, tetapi melalui proses secara damai, secara responsif dan secara proaktif. Maka dari itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang pada waktu itu belum Islam, akhirnya mereka banyak yang memeluk agama Islam. Satu dari saluran perdagangan. Saluran perdagangan itu menjadi salah satu cara yang paling awal, tahap awal. Jadi orang-orang berdagang pada waktu itu, pedagang dari luar Indonesia yang kemudian karena kita tempatnya, lokasi kita yang sangat strategis, maka banyak sekali para pedagang itu yang kemudian singgah di Indonesia. Dan berdagang itu pasti mereka tidak mungkin diem-dieman, pasti mereka akan melakukan yang namanya komunikasi, saling tanya, saling jawab. Disitulah terjadi yang namanya akulturasi, Islamnya masuk di situ. Kemudian yang kedua, saluran perkawinan atau pernikahan. Artinya seperti ini. Jadi para pedagang yang menetap di Indonesia itu lama-kelamaan dia akan membentuk sebuah keluarga baru dengan cara menikah. Satu contoh misalkan Raden Rahmat Sunan Ampel itu menikahi Nyai Manila. Sedangkan pada waktu itu sampai sekarang mungkin ya, di Islam pernikahan lintas agama itu dianggap tidak sah. Maka sebelum menikah, orang yang tidak Islam itu diislamkan terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kemudian setelah Islam menikah akhirnya punya keturunan yang sampai sekarang Indonesia itu menjadi mayoritas keturunan Muslim. Kemudian pendidikan. Pendidikan ini tidak pernah luput dari peran para santri, para guru agama, para ulama, para kiai. Mereka mendirikan pondok pesantren untuk pendidikan para santrinya, yang kemudian santrinya inilah yang akan mensosialisasikan Islam ke pelosok-pelosok Indonesia. Kemudian ada kesenian, itu bisa melalui satu wayang medianya atau seni ukir, seni pahat, seni drama, seni-seni yang lain ya, seni suara. Ren, Sunan di Jawa Timur, Ren, coba sebutkan 3 saja. Duh. Sunan Giri. 2 Bonang. 3 Ampel. Sunan Ampel, kebetul sekali. Jadi 3 itu Sunan di Jawa Timur. Karena ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Yang katanya wali 9 itu kan Songo kan 9. Kenapa kok kemudian ketika kita hitung dari ujung timur sampai ujung barat bisa 20 lebih? Kemudian politik. Di bidang politik itu berarti kita kembali kepada sistem pemerintahan, di mana di situ menggunakan gelar sultan. Raja itu menggunakan gelar sultan.
Terus ada lagi misalkan kalau kita membahas politik pasti nanti larinya kepada sebuah negara, tata negara, kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang dimulai, kalau di Jawa itu dimulai dari Raja Demak terlebih dahulu. Karena Raja Demak itu, Raden Patah itu merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang di luar Pulau Jawa, yang dari luar Pulau Jawa siapa? Adakah? Nah, dari mana Les? Oh, Sumatera. Ada nggak kerajaan Islam di sana? Ada, tapi Minang. Minang. Oke. Memang iya, dulu itu ada Minang. Jangan salah ya, Wali Songo itu tidak kemudian hanya berdakwah di Pulau Jawa, dia juga berdakwah di luar Pulau Jawa. Kemudian tasawuf. Tasawuf itu salah satu ilmu kebatinan, mungkin kalau versinya kita lebih sederhananya. Jadi orang-orang yang dianggap lebih memiliki kekuatan supranatural, tapi dia bukan kedukunan. Mungkin lebih kepada para kiai yang memiliki apa ya? Dia itu memiliki kelebihan dibanding kita sebagai manusia pada umumnya. Itu terkait ilmu tasawuf. Bagaimana ilmu tasawuf itu kemudian bisa menjadi salah satu cara orang-orang tertarik masuk Islam. Karena sampai sekarang pun ya kita itu lebih percaya kepada peramal daripada sama diri sendiri. Kamu sampai sini dulu, ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya mungkin. Adakah? Farel B. Kenapa makam Wali Songo hanya ditemukan di Jawa? Oke. Kalau kita berbicara berdasarkan data, kenapa makam Wali Songo hanya ditemukan di tanah Jawa, khususnya pesisir ya, Pantura. Coba Sunan Ampel Surabaya sana, Sunan Giri, Gresik, Bonang, hampir semuanya di bantaran Pantura, Jalan Dendles. Karena pada waktu itu wilayah Jawa itu paling padat penduduknya, banyak pendatang yang datang singgah ke Nusantara. Dan sudah dipercaya bahwa Pulau Jawa itu akan menjadi sebagai tempat pusatnya para pedagang, pusatnya pemerintahan yang sampai sekarang akhirnya terwujud. Kemudian ada lembar kerja seperti ini ya. Nih, nanti ada 5 kelompok, bisa nanti ada 4 kelompok. Satu akan membahas pengaruhnya, dampaknya apa Islam di bidang politik untuk kehidupan masyarakat kita. Jadi pasti ada yang membedakan antara sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ayo silakan melingkar, membentuk kelompoknya berhadap-hadapan biar lebih mudah cara mengerjakannya. Sebentar tak bagikan. Nanti ditulis di sini ya hasilnya. Hasilnya ditulis di sini. Hasilnya nanti ditulisnya di sini, dikasih nama lengkap. Oke, hasilnya nanti ditulis di sini, ditulis nama, nomor absen. Ya. Ya, sama. Jadi sesuai ya, sana bidang politik, ini bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan. Kelompoknya ketua kelas. Ya. Oke, silakan. Mulai kalian bisa membaca literasi. Yang menulis salah satu nanti dikumpulkan salah satu. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke, cara mengerjakan ini petunjuk kerjanya. Ketemu? Oke.
Oke. Dibaca dulu, ditulis yang paling ringkesnya. Ya. Heeh. Yang penting nanti endingnya kalian paham. Boleh. Bisa. Semua mencari biar nanti tidak satu sumber. Kalau ketemu sumber yang sifatnya jurnal lebih valid. dalam bidang pendidikan. Pondok pesantren. Terus banyak nanti. Jadi pendidikan sebelum Islam, setelah Islam pasti ada perbedaan. PPG. Ya, ya. Persen. Oke, ini kan pengaruhnya. Coba dibuka lagi, satu lagi. Dapat. Nih, pengaruh Islam di bidang pengaruh Islam, pengaruh datangnya Islam, pengaruh datangnya Islam terhadap kehidupan ekonomi. Nanti ya, ketika presentasi, satu yang saya nilai dari intonasi suara. Jadi suaranya harus terdengar oleh temannya, para audien, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, hasil yang tadi dikerjakan, isinya. Saya tidak menilai yang banyak nilainya bagus, tidak, tetapi yang ketemu intinya, yang diharapkan dari jawaban itu apa, ketika sudah terjawab, maka itu poin tertingginya. Kemudian yang ketiga, silahkan bisa ketika ada pertanyaan bisa menjawab. Itu menjadi nilai plusnya. Oke, paham ya? Kita mulai dari kelompok 1 dulu, silahkan semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya memegang Corona. Saya wakil ketua. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh Islam dalam bidang politik. Kesultanan sebelumnya, sebelum masuknya Islam, bidang politik di Indonesia lebih dulu terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Dalam menjadi kesultanan. Sudah? Oke, sangat jelas sekali, ringkas. Silahkan yang mau bertanya boleh, menanggapi boleh, mengkritik juga boleh. Mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mengalami kemunduran? Mengapa kerajaan-kerajaan Islam mengalami kemunduran, hilang? Terjadinya konflik internal, perang saudara, politik adu domba bangsa Barat, kalah pertempuran dengan bangsa Barat, serta kalah saing dalam perdagangan. Bisa jelas? Karena faktor internal. Internal itu berarti dari dalam. Bisa jadi tak ambil contoh ketika kita dulu membahas tentang peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit ya, masa Hindu-Buddha. Majapahit hilang itu bukan karena diserang Islam, tetapi karena lebih kepada politik itu tadi, internal, perebutan kekuasaan. Raja itu pasti anaknya banyak. Kalau kita bisa melihat babat tanah Jawi, Madura,
Raja Madura itu ada satu raja dia yang memiliki istri sampai 400 istri. Ya, nah otomatis di situ putra mahkotanya kan sangat banyak sekali. Sedangkan penerus raja itu kan harusnya satu. Tidak mungkin anaknya 400, bahkan ada yang selirnya punya anak lebih dari 1, 2, 3 ya. Tidak mungkin semuanya bisa menjadi raja. Maka di situ terjadi kecemburuan sosial, terjadi politik adu domba, politik internal, atau kalau dalam bahasa Jawa ketika kita membahas kerajaan Majapahit namanya perang parekrek. Jadi terjadi perang saudara. Semuanya pengen diakui menjadi raja, menjadi generasi penerus. Itu salah satu penyebab terbesar hancurnya sebuah politik kerajaan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan yang mau bertanya, menanggapi boleh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berikan tepuk tangan untuk temennya. Dari kelompok kami tidak ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kelompok saya, baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Jennifer Kusuma Meta. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh Islam dalam bidang sosial. Pengaruh masuknya Islam dari bidang sosial dan budaya. Ada beberapa hal yang sangat mencolok terjadi setelah masuknya agama Islam, yaitu perubahan sistem kasta. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Pengaruh Islam di bidang sosial yang sampai sekarang masih ada apa contohnya? Katanya penggolongan masyarakat berdasarkan kasta. Bidang sosial karena Islam Indonesia membuat sistem kasta yang ada di masyarakat tidak diterapkan lagi. Dari kelompok 3, yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan pengaruh datangnya Islam terhadap kehidupan ekonomi Nusantara. Saya Muhammad Raden. Saya tadi pertama, saya Pengaruh datangnya Islam terhadap kehidupan ekonomi Nusantara adalah munculnya kota pelabuhan di pantai timur dan barat Sumatera serta pantai utara. Di antara kota pelabuhan tersebut, akhir berkembang menjadi wilayah kerajaan. Contohnya kawasan Banten. Itu saja dari kelompok kami. Oke, silahkan ditanggapi. Apa pengaruh Islam dalam bidang ekonomi yang sampai saat ini masih ada? Ya, pengaruh Islam di bidang ekonomi yang sampai sekarang masih ada yaitu perdagangan atau jual beli. Kayak ya dari yang kelompok 2 jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas pengaruh Islam dalam bidang pendidikan. Kelompok 4 yang adalah terdiri dari beberapa benar dan teman saya. Budi Prawira, pengaruh Islam dalam bidang pendidikan. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan adalah berkembangnya pondok pesantren. Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Pondok pesantren ya. Kira-kira bedanya pondok pesantren dengan pendidikan yang seperti kita lakukan itu apa? Menurut pendapatnya kelompok 4. Oke, pendapat dari saya sendiri, bedanya pondok pesantren dengan pembelajaran kita sehari-hari itu, kalau pondok pesantren Islam lebih mencolok dalam kegiatan sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Semuanya beri plus untuk teman-temannya. Itu salah satu yang paling ringkas dan mestinya itu yang paling mudah kalian ingat. Satu contoh misalkan, ketika membahas politik itu tidak harus kita selalu mikirnya ke pemilu, ke undang-undang, ke yang lain. Tetapi kalau kita
berarti langsung ke sistem, berarti di situ ada kerajaannya, ada pemerintahnya. Jadi pemerintahan itu sudah ada sejak zaman sebelum kata demokrasi muncul. Terus kalau bahas ekonomi, jadi kehidupan ekonomi, selama manusia itu hidup, dia akan selalu menjadi manusia ekonomik, human economic. Kemudian sosial, sosial itu yang kita tanda kutip ya, kasta, status sosial. Kemudian pendidikan, pondok pesantren seperti yang saya katakan tadi. Apakah kita ini juga termasuk pondok pesantren? Iya, kalian juga belajar ilmu agama. Agama pondok pesantren itu berasal dari bahasa Sanskerta, sastri. Sekarang kita coba disimpulkan saja. Jadi dari presentasi si A, si B, si C sampai terakhir tadi kelompoknya ketua kelas ya yang membahas pendidikan, kira-kira pembelajaran yang bisa kita peroleh itu apa? Coba direfleksikan. Jenny. Kesimpulan bahwa Islam datang di Indonesia memiliki beberapa cara meninggalkan pengaruh yang sampai saat ini masih memiliki pengaruh. Oke, Islam masuk di Indonesia dengan beberapa cara, dengan berbagai macam teori. Karena Islam di Jawa itu punya keunikan tidak sama dengan Islam di Aceh, atau tidak sama dengan Islam di Cepu dengan Bojonegoro mungkin sudah punya lain. NU Muhammadiyah sudah ada perbedaan meskipun intinya sama. Terus untuk besok pertemuan berikutnya kita akan fokus kepada peninggalan-peninggalan yang berupa benda. Peninggalan-peninggalan Islam dalam bentuk fisik yang sampai sekarang masih ada, masih kita lestarikan atau mungkin masih kita manfaatkan. Tak kasih contoh mungkin seperti bangunan masjid, bangunan makam, atau mungkin seni kaligrafi dan macam-macamnya. Itu peninggalannya. Oke, itu nanti disiapkan sebelum belajar seperti biasa, sebelum kita ketemu disiapkan dulu, belajar dulu minimal memperbanyak literasi. Tuh, bisa ya? Oke, bisa. Oke, saya rasa cukup semuanya sudah dipimpin, ditutup ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya tutup sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.